warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba Allah, kita manfaatkan kesempatan beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang diajukan melalui admin, antara lain. Ustadz, mohon maaf sebelumnya, anak Arsy dari Aceh ingin bertanya kepada Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan irama? Anak pernah dengar bahwa membaca Al-Quran dengan irama hukumnya haram. Dan dari mana asal-usul nagom tersebut? Ya, ini nampaknya jawabannya langsung dari Rasul saja ya. Rasul bersabda, ini ada dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dan untuk hadis riwayat dari Muslim berbunyi, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bihi. Ma adzinallahu, Allah tidak mengizinkan atau tidak menurunkan izin li syai'in, untuk sesuatu, ma adzina li nabiyyin, yang sebanding dengan izin yang Allah berikan kepada nabi, hasanis sauti, pembawa suara merdu. Izin apa? Yataghanna bil qur'ani, berghina, bertaghanni, berirama, bernyanyi. Bolehlah, ghina itu kan nyanyi ya, atau berseni suara, bil Quran, dengan Al-Quran. Yajharu bihi, membacanya dalam keadaan suara nyaring. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memilih irama guna kepentingan membaca Al-Quran saat bacaannya terdengar oleh umat. Kalau begitu, Rasulullah sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan memilih irama yang tepat sesuai dengan makna. Makanya para sahabat merasakan indahnya hidup mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Bukan hanya sahabat, ternyata Abu Jahal yang paling memusuhi Rasulullah itu suka cari-cari waktu dan curi-curi waktu untuk mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Abu Jahal, Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan masuk Islam, itu sering mencuri waktu mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. Ini hadis jelas sekali, hadis amali, Rasulullah biasa. Dan tentu dengan adanya membaca Al-Quran menggunakan irama yang sesuai dengan makna, akan menjadi tafsir buat orang-orang yang mendengarkannya. Seorang ulama ahli maqamat atau ahli nagom dari Mesir mengatakan, maqamatul Quran itu adalah merupakan tafsir untuk Al-Quran. Artinya, kalau orang yang membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, dipilih irama yang sesuai dengan makna, bagi pendengar itu sudah terasa betul mereka tenggelam dalam Al-Quran. Saya pernah mendengar dalam acara karantina para ahli suara, para pembawa suara yang bagus, ada karantina. Bagaimana dibina suara mereka betul-betul untuk supaya berguna bagi Al-Quran. Seorang peserta disuruh membaca, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Ya, dengan irama yang dia bawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Langsung di stop. Sebelum selesai di stop oleh gurunya. Kata gurunya, sesuai dengan makna, sesuaikan dengan makna. Apa maknanya? Lahu ma fis samawati, bagi Allah sajalah semua yang di langit. Wa ma fil ardi, dan di bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi. Wa ma tahta tsara, dan yang di bawah bumi. Sesuaikan iramanya, suaranya. Akhirnya dirubah dengan sesuai dengan makna. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Rohnya ke bawah. Subhanallah. Baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan di antara langit dan bumi, dan yang ada di bawah bumi. Disesuaikan itu, suaranya saja bisa disesuaikan.
Itu sampai seperti itu para ahli. Berarti membaca Al-Quran dengan nagom yang ditanyakan jelas adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara amali hingga saat ini dipraktikkan oleh para ulama Al-Quran. Di Masjidil Haram ada ahli maqamat seperti Syekh Bandar Balilah. Ada ahli maqamat yang tepat sekali bacaannya adalah Syekh Abdullah Al-Jauhani. Dan masih banyak lagi yang lain. Ada juga Syekh Abdullah Ad-Dawsari. Itu iramanya banyak sekali itu. Silakan manfaatkan. Kemudian ada hadis perintah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul bersabda, "Innal Qur'an nuzila bihuznin. Fa idza qara'tumu fabku, fa illam tabku fatabakau wa taghannau bih, laisa minna man lam yataghanna bihi." Al-Quran diturunkan dalam keadaan kondisi sedih. Bacalah Al-Quran dengan memposisikan diri sebagai yang sedih kalau tidak mendapatkan ampunan, sedih karena belum mampu membaca Al-Quran dengan tepat dan benar, belum mampu ibadah dengan tepat dan benar, sedih kalau sekiranya tidak mendapatkan ridho Allah. Sedih, silahkan. Bagaimana cara untuk supaya tercapai kesedihan? Taghannau bih. Baca Al-Quran dengan irama yang dapat membangkitkan perasaan. Disentuh perasaannya. Bahkan ada kalimat, fa illam tabku fatabakau. Apabila tidak mampu juga menangis, maka upayakan cari kondisi suasana yang dapat mengantarkan kepada menangis. Ada orang yang menyoroti hadis ini kurang kuat. Tetapi hadis yang pertama, riwayat Muslim, sangat kuat. Dan riwayat Bukhari mirip redaksinya dengan riwayat Muslim. Intinya artinya bahwa membaca Al-Quran dengan irama adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hal ini realita ya ini di lembaga Maqdis sudah diterbitkan bimbingan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran buat ya orang yang baru belajar dengan nagom tersendiri atau dengan makom tersendiri dengan irama yang lebih mudah. Dan alhamdulillah sudah banyak yang menikmatinya, sampai banyak anak-anak yang belum bisa membaca huruf, belum mengenal huruf, tapi sudah hafal juz amma karena ikut irama. Disebut dengan hamim. Hamim, hafal Al-Quran metode irama Maqdis. Disingkat jadi hamim. Bisa dibuka silahkan di channel Metode Maqdis. Ya, dalam IG ada channel Metode Maqdis. Alhamdulillah bermanfaat maqamat itu. Saya memang memilih istilah maqam. Bukan dengan lagu ya, tapi maqam. Maqam itu apa artinya? Kedudukan. Posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ayat yang sedang kita baca mengandung peringatan, wah kita yang diingatkan. Ayat yang berbicara tentang kabar gembira, oh seperti itu yang sangat menakjubkan, yang sangat mengagumkan. Saya harus mengejarnya. Kemudian ada panggilan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Terasa betul saya dipanggil. Hamba yang sangat hina, lemah, tak berdaya. Dapat panggilan dari Zat yang maha mulia, yang maha agung, yang maha perkasa. Bahagianya luar biasa. Sehingga sulit untuk mau berhenti kalau bukan karena ada pekerjaan yang lain. Maunya baca Quran terus. Dan itu kehidupan para pendahulu kita. Nikmat hidup bersama Al-Quran hanya diketahui oleh orang yang mengalaminya. Yang tidak mengalami mungkin mempertanyakan apa sih enaknya. Tapi bagi yang mengalami, disitulah puncaknya kenikmatan hidup selama di dunia. Berkomunikasi dengan sumber kenikmatan, sumber kemuliaan, sumber keagungan. Sumber segala sumber kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk sementara jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.